Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya, amin. Nah, pada video kali ini saya bersama Kymco Like 150 ABS. Ini versi yang sedikit lebih hemat dibanding yang Like Nudu. Karena secara fitur memang tidak secanggih yang Nudu yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Tapi ini juga punya banyak keunggulan dan nggak sederhana-sederhana banget walaupun harganya lebih terjangkau. Nah, apa sih kelebihannya dan kekurangannya? Untuk lebih jelasnya, simak 10 hal yang teman-teman harus ketahui dari Kymco Like 150 ABS ini. Jangan kemana-mana. Oke, poin yang pertama, desain. Nah, ini Kymco menyebutnya Like 150 ABS ini Eropa style. Jadi gaya-gayanya mengingatkan kita sekilas kayak lihat Vespa LX ya. Serba bulet-bulet, kesannya retro, banyak komponen yang dilapis dengan chrome, spionnya bulat. Ya, cukup stylish lah, walaupun sebenarnya ini nggak Indonesia banget ya, karena bentuk-bentuk belakangnya itu kayak emang agak-agak aneh gitu. Apalagi rodanya ukurannya ring kecil teman, depan ring 12, belakang ring 10. Jadi kesannya tuh ya emang Eropa style tapi bukan Indonesia style banget. Ini khusus buat teman-teman yang mungkin kepengen beli Vespa LX tapi pengen lebih terjangkau ya, mungkin cocok ambil Like 150 ABS ini, gitu. Oke, poin yang kedua. Ini motor nyaman banget teman-teman, asli. Kenyamanannya ditunjang oleh dua hal utama. Yang pertama adalah joknya, ini nggak cuma lebar, tapi busanya juga empuk banget teman-teman. Baik buat pengendara maupun pembonceng, ini asli nyaman banget, bikin betah banget. Kemudian yang kedua, suspensinya ini istimewa teman-teman. Empuk banget, baik depan maupun belakang. Ini asli nyaman, ketemu speed trap, ketemu polisi tidur, ketemu jalan rusak tuh enak-enak aja, anteng-anteng aja. Jadi sangat beda misal ketika kemarin naik EDV 150, PCX 150 kan ketika ketemu speed trap atau polisi tidur kan belakangnya jeduk gitu ya. Kali ini aduh, bles, nyaman banget, asli betah banget, enak banget, nyaman banget. Kemudian secara posisi duduk juga cukup nyaman ya, karena stangnya lumayan lebar dan agak tinggi. Tapi memang nih jarak dek dengan jok lumayan dekat ya. Jadi kaki saya yang tingginya 173 cm masih lumayan lurus ya. Jadi buat perjalanan lama banget memang agak-agak pegel sedikit tapi ya. Tapi kenyamanan utama tadi suspensi dan joknya sih asli istimewa. Ini bikin betah banget naik Kymco Like ini. Apalagi deknya juga lebar ya. Jadi kaki bisa maju mundur lega. Ya, nyamannya top banget lah. Senang banget naik ini. Poin ketiga, karakter mesinnya ini menyenangkan banget teman-teman. Karena apa? Karena responsif banget. Baik dari putaran bawah, waktu mulai start itu tarikannya enteng. Putaran tengah ketika mau nyalip-nyalip juga enteng. Di putaran tinggi, di kecepatan tinggi juga enak aja teman-teman. Jadi di semua bukaan gas itu kita enak banget. Mesinnya tuh enteng, larinya relax, halus, nggak ada geter. Ini bener-bener enak banget nih teman-teman. Nah ini mesinnya 150 cc square ya. Bore stroke-nya itu 57,4 kali 57,8 mili. Rasio kompresinya 10,7 banding 1. Tenaganya sih emang nggak gede-gede amat ya, cuma 10,6 dk dan torsinya 10,7 Nm. Tapi karakternya itu bener-bener menyenangkan teman-teman. Buat harian itu fun to ride banget gitu bawa motornya. Nggak ada tuh rasa yang kayak ngeden-ngeden kayak naik Genio atau Beat gitu ya. Ini nggak ada, enteng aja. Tengah, bawah, atas itu enak terus. Bener-bener menyenangkan. Ini seneng banget nyenengin gue. Istimewa lah, racikan CVT-nya mungkin ya, terus mesinnya semua enak. Cuma memang secara top speed ya nggak terlalu tinggi ya. Di speedometer mentok cuma 110 km per jam. Angka yang lumayan rendah untuk mesin 150 cc saat ini ya. Tapi kalau jarang butuh kenceng-kenceng banget sih, buat harian mah ini emang enak banget sih, betah banget naiknya. Bener-bener menyenangkan. Oke, poin keempat, konsumsi bahan bakarnya. Nah, dengan karakter mesin yang sangat responsif, apakah akan menjadi sangat boros? Ternyata masih masuk akal teman-teman. Karena secara konsumsi bahan bakar rata-rata setelah saya tes, itu masih dapat 39 km per liter dengan bahan bakar RON 92 sesuai rekomendasinya dan sesuai rasio kompresinya 10,7 banding 1. Angka 39 artinya masih sama dengan Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, sama segitu.
Jadi masih relatif oke lah ya. Borosnya nggak banget-banget, irit tapi juga enggak. Tapi masih oke lah, karena karakter mesinnya tadi menyenangkan banget teman-teman. Gitu. Oke, poin kelima. Kymco Lex 150 ABS ini punya fitur unik dan fungsional. Ada apa aja? Yang pertama nih yang unik adalah ini nih. Nah, jadi buka fungsinya belakangnya, kita narik tuas ini teman-teman. Tuas yang ada di depan axle jok. Nah, simple banget, unik ya. Kemudian fitur kedua yang unik adalah ini nih teman-teman. Simsalabim. Wih, buka joknya otomatis, tinggal kita putar kunci kontak dari posisi off ke kiri, itu langsung buka sendiri. Nah, dan di kontaknya sendiri ini juga unik banget teman-teman. Ini beda banget, nggak kayak kontak motor lainnya. Karena ketika kita putar ke kanan saya mentok, itu posisi off lagi teman-teman. Jadi off-nya ada dua posisi, baik di kiri dan di kanan. Jadi on-nya di tengah-tengah. Karena apa? Ketika dari posisi off kiri kita buka ke kiri untuk buka jok, tapi dari posisi off yang di kanan, ketika kita putar lagi ke kanan, ini untuk buka tangki bensin. Nah, tangki bensinnya juga posisi unik teman-teman, ada di depan. Nah, di sini nih, di bawah stang kiri. Jadi tangkinya ada di bawah dek, mulutnya ada di atas ini. Kayak Frigo tapi ini ada tutupnya gitu teman-teman. Unik banget. Kemudian fitur lain yang tentu saja fungsional ada beberapa ya teman-teman. Misal kalau kita lihat speedometernya, nah ini cukup canggih teman-teman. Karena ada tachometer. Wah, oke banget, jarang-jarang seketik ada tachometer. Lalu lainnya tentu saja ada speedometer, ada jam digital, ada odometer, trip meter, fuel meter, kemudian ada oil service yang ngingetin udah harus servis ganti oli, dan info lampu-lampu. Lainnya yang fungsional ada ini, tuas passing, jadi saklar lampu jauh dekatnya ada juga passingnya. Terus ada fitur ABS teman-teman, sesuai nama motornya. Tapi ABS-nya di sini unik teman-teman. Beda dengan motor lain. Jadi motor lain kalau ketika kita pertama kali jalan setelah 10 km per jam pasti lampu ABS-nya akan mati. Artinya ABS-nya sudah aktif terus ya sampai kita berhenti dan matiin motor. Kalau ini beda. Saat kita sudah jalan 10 km per jam itu sudah aktif. Tapi ketika kita melanin lagi, kita pelan atau terus berhenti, itu akan nonaktif lagi. Ditandai dengan lampu ABS yang kembali kedip. Jadi ini benar-benar harus jalan dulu di atas 10 km per jam, terus jalan baru dia aktif. Kalau pelan dia nonaktif lagi ABS-nya. Gitu. Ini unik ya, nggak kayak motor-motor lainnya. Lalu fitur fungsional lainnya itu saja tadi ya. Ini selain bukaannya gampang unik, bagasinya ini juga gede teman-teman, lebar, panjang, tapi memang nggak begitu dalam. Jadi helm masuk, tapi helm yang half face ya, yang agak pipih gitu bisa masuk. Tapi kalau full face akan mentok. Dan di dalam bagasi ini juga terdapat port USB teman-teman. Jadi ketika kita butuh mau ngecas smartphone gitu gampang, tinggal colok. Tidak perlu repot-repot butuh adaptor lighter, karena ini udah USB gitu gampang. Oke, kalau fitur lainnya lagi, lampu-lampu mayoritas masih pakai bohlam ya, termasuk lampu utama tuh masih pakai bohlam halogen. Lampunya pakainya HS1, sorotnya kuning dan nggak terlalu terang sayangnya teman-teman. Nah, kalau lampu belakangnya, lampu remnya justru ternyata sudah LED, dan mana uniknya adalah mikanya itu warnanya agak-agak pink gitu teman-teman. Walaupun ketika sudah nyala sih ya tetap merah sih. Gitu, itu poin yang kelima. Oke, poin keenam teman-teman. Ini masih berhubungan dengan sisi positifnya ya, yaitu dari sisi handling. Jadi dengan dimensi yang nggak terlalu panjang, roda ukurannya kecil, ring 12 ring 10, lalu bobotnya cuma 115 kg. Ini motor karakternya tuh ringan banget teman-teman, dan lincah banget. Jadi buat harian, selap-selip gitu enteng, gampang dilakukan, belok-belok juga enak, walaupun empuk, tapi yang ada ngayun, tapi ngayunnya nggak parah-parah banget ya. Terus sudut belok stangnya juga gede, jadi di kemacetan bisa lincah. Pokoknya ini handlingnya jempolan juga lah sih teman-teman, ringan banget, enak banget. Oke, poin ketujuh yang perlu disoroti adalah build quality-nya. Jadi ini walaupun motor Taiwan, tapi ternyata build quality-nya bisa dibilang jempolan banget teman-teman. Ini bisa dilihat salah satunya dari batok lampu, ini solid banget, keker banget, rapi banget. Krom-kroman spion juga tebel, rapi, kuat. Terus hand grip gitu rapi, bandul stang. Kemudian tulisan-tulisan yang di bagian saklar-saklar itu juga rapi, bagus.
Bahkan sampai kayak las-lasan behel, krom-kromannya itu juga cakep banget. Body-bodinya pun kelihatan solid ya, keker, kuat. Ini rasanya sih 3-5 tahun juga belum ewer-ewer nih stang ya, dijamin ya, nggak geter-geter gitu. Cakep sih, mantep-mantep. Padahal ini bukan motor Jepang ya, bukan motor Eropa juga, ini motor Taiwan. Tapi salut sih untuk build quality-nya bagus. Bahkan sampai ke area-area roda gitu, peleknya juga finishingnya rapi. Terus yang unik adalah khas motor Taiwan ya, kayak bagian cover knalpotnya itu ada gambar-gambar itu loh, nggak boleh disentuh, tangan panas itu ada lambang-lambangnya. Itu juga bagian detail-detailnya juga tetap bagus. Cakep teman-teman. Oke, poin ke-8 ini masuk ke yang ada sedikit catatan ya, agak minus. Salah satunya adalah dia minim fitur safety. Safety yang pertama adalah ini teman-teman. Tumben banget ya, sebuah Kymco itu nggak ada set stand switch. Tuh, nggak ada, dikurangin. Kemudian pengaman magnet, dikunci kontak juga nggak ada ya. Dan ini nggak ada alarm pun nggak ada. Jadi sayang banget. Lalu parking brake lock juga nggak ada. Jadi nggak bisa ngerem saat posisi berhenti di tanjakan maupun turunan. Lalu itu sih yang utama, sayang banget teman-teman, nggak ada. Ini sih paling penting nih, set stand switch kenapa dikurangin gitu loh, heran banget. Oke, poin ke-9 ini juga salah satu catatan minus, yaitu tentang ground clearance, teman-teman. Resiko motor dengan ban belakang ring kecil memang salah satunya ground clearance-nya rendah banget. Ini cuma 120 mili, teman-teman, atau cuma 12 cm. Jadinya pendek banget. Nah, makanya ini gampang banget nyangkut di posisi tidur, teman-teman. Sendirian pun kena gampang, apalagi kalau boncengan. Waduh, ampun deh, kalau boncengan gampang banget tuh, grok. Bahkan kalau kita belok miring nggak terlalu ekstrim pun sudah gasuk-gasuk. Makanya jangan heran kalau standar tengahnya ini udah bocal-bacal, teman-teman, baik bagian tengahnya maupun bagian pinggirannya. Jadi itu. Jadi kalau teman-teman ketemu polisi tidur naik motor ini, wah wajib banget tuh pelan-pelan aja. Kalau nggak pasti brak. Bikin kaget diri sendiri maupun orang lain. Gitu. Oke, poin ke-10 adalah saya mau nyorotin soal harga. Jadi ini harganya relatif, bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah. Mahal kalau kita bandingkan dengan motor skutik 150 cc Jepang ya, misal dibanding NMAX, dibanding PCX, ini setara loh, 35,5 juta. Dapat motor yang begini, harganya sama, jadi relatif misalnya mahal. Tapi kalau kita bandingin dengan Vespa LX ya, yang pasar yang ditujunya mirip ya, bersinggungan, ini relatif murah. Karena cuma 35,5 juta. Sementara Vespa LX itu udah 40 jutaan. Jadi hematnya sekitar 5 juta. Jadi gimana menurut teman-teman tapi? Murah apa mahal? Ya, relatif kan? Tergantung kita sudut pandangnya mau dibandingin dengan yang mana. Gitu sih. Tapi ya dengan fitur yang tadi didapat, dengan karakter handlingnya, karakter mesinnya, masih oke sih menurut saya ini motor. Khususnya buat teman-teman yang pengen tampil beda. Ya, nggak sama dengan yang lain, pengen kayak ala-ala Vespa, tapi pengen yang nyaman, pengen yang responsif, pengen yang buat nikung-nikung masih asik, dan fitur fungsionalnya tadi unik-unik, ini lumayan menarik juga untuk dipinang, gitu sih. Oke, itu dia teman-teman 10 poin yang teman-teman perlu ketahui dari Kymco Like 150 ABS ini. Jadi itu tadi rangkuman kelebihan dan kekurangannya. Mungkin poin-poin tadi bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman pengen meminang motor ini. Motor yang saya rasa memang unik. Apalagi ini nih, tadi saya belum ngomong. Motor Taiwan tapi ada bendera Italianya. Jadi mungkin biar kesan Eropa stylenya lebih dapat gitu kali ya. Gitu. Oke. Gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan jangan lupa follow juga IG kami otomotif_TV. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.